Pemirsa, jelang pemilihan umum 14 Februari 2024, cuitan artis Fedi Nuril di media sosial memancing komentar netizen. Fedi Nuril menyampaikan kritik pedas ke salah satu calon presiden yang diduga berkaitan dengan pelanggaran HAM. Aktor Fedi Nuril menjadi sorotan netizen setelah ia dengan berani menyampaikan opini dan sindiran pedasnya untuk tidak memilih calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam media sosialnya, Fedi Nuril mengungkapkan alasannya. Ia menyinggung mengenai kegiatan aksi Kamisan yang masih berlangsung hingga sekarang di depan Istana Negara dan masih belum jelas pengusutan pelaku penculikan aktivis 1998. Komentar pedas Fedi Nuril menolak capres yang diduga pelanggar HAM ini memancing beragam reaksi dari netizen. Mereka menyoroti sindiran pedas Fedi Nuril tersebut di media sosial. Tidak hanya itu, opini lain juga disampaikan oleh komika Panji Pragiwaksono. Sambil juga mengkritik 3 capres sekaligus, Panji menyampaikan kriteria calon presiden Indonesia haruslah memiliki perangai yang baik. Pak Prabowo-nya sendiri, menurut gue, perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya, media, hati-hati, saya pantau kamu. Atau yang, terserah, kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju, ya terserah gitu. Perangainya Pak Prabowo, betul Pak Prabowo gemoy. Emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Apapun komentar dan tanggapannya, pilihan rakyat tidak boleh diintimidasi oleh siapapun dan rakyat memiliki hak berpendapat di negara demokrasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi menetapkan kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara yang masih berusia 6 tahun. Dari rekaman CCTV, pelaku sengaja menenggelamkan korban di kolam renang Tirtamas, Durensawit, Jakarta Timur. Rekaman CCTV di kolam renang Taman Air Tirtamas, Durensawit, Jakarta Timur menjadi bukti polisi untuk mengungkap kematian dari bocah laki-laki berusia 6 tahun yang sebelumnya dinilai janggal. Dalam rekaman ini, seorang pria diduga sengaja menenggelamkan korban hingga korban lemas dan tewas. Aksi keji ini dibenarkan polisi dan kemudian meringkus pelaku. Pelaku adalah Yuda Arfandi yang merupakan kekasih ibu korban. Yuda telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga Saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Aquo, kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan Saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan. Sebelumnya, kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebritas, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi juga telah membongkar makam korban dan melakukan autopsi terhadap jenazah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Selamat sore, Pak Kombes Pol Ade Ari. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Ade, apakah pembunuhan ini dilakukan secara terencana oleh tersangka atau spontan dilakukan di TKP? Ya, ini yang masih sedang dilakukan pendalaman terus, ya. Saat ini tersangka sedang diperiksa di Subdit Jatantras di Treskrim Polda Metro Jaya. Penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan alat bukti untuk membuat terang peristiwa pidana ini. Baik, dari pemeriksaan sementara, apa dugaan sementara terkait motif tersangka menenggelamkan korban hingga tewas? Pemeriksaan masih berlangsung, Mbak. Motif sedang didalami, penyidik masih bekerja. Baik, apakah tersangka dan korban ini hanya berdua saja pergi ke kolam renang atau ada orang lain yang juga ikut bersama tersangka dan korban saat itu, Pak Ade? Ya, fakta-fakta ini masih dikumpulkan oleh penyidik. Penyidikan ini seperti merangkai sebuah puzzle, ya, gambar puzzle sehingga utuh. Jadi penyidik masih fokus pada pembuktian peristiwa pidana yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak laki-laki dari ibu saudari atau Ibu Tamara, ya. Kami mengaturkan keprihatinan dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini, dan penyidik berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Baik, apakah sebelumnya ibu korban Tamara Tiasmara memang biasa menitipkan anaknya kepada tersangka Yuda Arfandi ini, Pak Ade? Ya, ini tentunya bagian yang fakta-fakta yang dikumpulkan, ya, karena fakta yang dikumpulkan sementara antara tersangka YA dan ibu korban ini sudah kenal setidaknya 2 tahun, ya. Baik. Berapa lama hubungan asmara tersangka dengan ibu korban ini? Nah, mereka sudah kenal selama 2 tahun. Baik, berarti sudah 2 tahun menjalin asmara, ya. Lalu seperti apa perlakuan tersangka terhadap korban selama ini? Apakah keduanya memang cukup akrab atau seperti apa hubungannya, Pak? Ya, ini sekali lagi di bagian yang terus didalami sehingga peristiwanya menjadi utuh dari mulai sebelum kejadian hingga korban berada di TKP, bagaimana peristiwa yang utuh dan lengkap. Ini bagian yang terus dilakukan pendalaman oleh penyidik, ya, Mbak. Iya. Serangkaian kegiatan penyidikan itu tujuannya untuk membuat terang peristiwa pidana guna menemukan tersangkanya sehingga ceritanya menjadi utuh dan itu dilakukan pemberkasan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Baik, pelaku ini kekasih ibu korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti apa dasar polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka? Bagaimana awal perjalanan kasusnya, di mana awalnya ibu korban melaporkan kasus ini ke polisi, kemudian ada pembongkaran makam hingga akhirnya menangkap pelaku hingga dijadikan sebagai tersangka? Ya, dalam penyidikan sebuah tindak pidana diawali adanya sebuah peristiwa. Kemudian polisi mendatangi TKP, melakukan olah TKP, melakukan interogasi saksi-saksi di TKP, mengamankan TKP, membuat TKP menjadi status quo, kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP, kemudian melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi dalam konteks penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana. Kemudian penyidik telah meningkatkan statusnya menjadi penyidikan karena diduga ada peristiwa pidana dari peristiwa meninggalnya seorang anak ini. Setelah dilakukan proses penyidikan, dilakukan BAP terhadap para saksi, kemudian barang bukti CCTV, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh tim digital forensik, kemudian untuk mengetahui dugaan penyebab kematian,
polisi atau penyidik melakukan ekshumasi bekerja sama dengan tim kedokteran forensik Polri. Itu juga merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan barang bukti. Setelah ditemukan ada bukti yang cukup itu ada beberapa alat bukti yang sudah dikumpulkan penyidik. Alat bukti itu antara lain keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa antara lain ya. Maka penyidik melakukan gelar perkara dan telah menetapkan tadi malam bahwa tersangka YA ini patut diduga melakukan tindak pidana yang terjadi, sehingga tadi pagi dilakukan penangkapan, dan saat ini tersangka YA masih dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Baik, tersangka Yuda Arfandi kini sudah ditahan. Apa jerat hukum yang dikenakan kepada tersangka dan apa ancaman pidana yang bisa dijatuhkan kepada tersangka? Saat ini pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara tadi malam, maka tersangka YA disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur di pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan. Kemudian dilapis dengan pasal pembunuhan sebagaimana diatur di pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Kemudian dilapis juga dengan pasal pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur di pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup ataupun maksimal 20 tahun kurungan, dan juga dilapis dengan pasal sebagaimana persangkaan awal tentang kasus karena lalainya menyebabkan seorang meninggal dunia. Ini masih terus didalami untuk kepentingan pembuktian, maka penyidik masih bekerja dan penyidik berkomitmen, Mbak, untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, secara profesional dan proporsional tentunya sebagaimana SOP yang berlaku. Baik, sepanjang jalannya pemeriksaan, apakah tersangka kooperatif dengan penyidik, Pak Ade, untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi secara benar dan jujur, Pak Ade? Dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Subdit tadi pagi, penyidik memperkenalkan diri, didampingi Ketua RT dan security setempat di daerah Pondok Kelapa di rumah kontrakan tersangka. Kemudian tersangka saat itu masih atau sedang tidur, ada pembantu rumah tangga seorang laki-laki. Setelah dijelaskan maksud dan tujuan penyidik, kemudian tersangka memahami dan secara kooperatif ikut dengan penyidik ke Polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Kami nantikan perkembangan pemeriksaan kasus ini.